dulu Bogor dicap sebagai kota paling intoleran. Itu 2014-2015. Nah, tahun kemarin kita dianugerahi gelar kota paling toleran nomor 3 di Indonesia. Keren. Dengan kepemimpinan paling toleran di Indonesia. Warga itu memang suka kalau melihat kotanya bersih dan cantik misalnya. Bersih dan cantik misalnya. Ya. Tetapi warga akan lebih bahagia apabila kalau berobat itu murah. Ya, berobat murah. Kalau mau sekolah itu mudah dan mendapatkan pekerjaan yang berkah. Sesederhana itu sebetulnya. Selama 10 tahun kita mencoba meningkatkan fasilitas pendidikan, kesehatan di Kota Bogor, dan dalam konteks lebih luas di Jawa Barat, saya kira itu yang harus dilakukan. Saya optimis menatap Kota Bogor ke depan, dan untuk warga Bogor, insya Allah jangan salah pilih wali kota. Pertanyaan terakhir, saha nur rekomendasi? Insya Allah Kang Deddy Rahim, wakil wali kota Bogor 2014-2019. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa kembali dengan saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, juga pemimpin redaksi Warta Kota Network. Tribuners dan Sobat Warta Kota, saat ini kita kembali masuk ke era politik setelah kemarin Pilpres dan Pileg 14 Februari. Kini kita lebih lokal, pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan di 545 kabupaten kota se-Indonesia plus provinsi, 37 provinsi minus Yogyakarta, dan dari 514 kabupaten kota minus 6 administratif di Jakarta. Kita akan berbincang tentang pilkada dengan satu sosok yang 2 periode memimpin Kota Bogor, dan beliau politisi juga akademisi terkenal pada zamannya, dan sebentar akan menuju Pilkada Jabar. Apakah akan maju sebagai cagup, apakah cawagup, nanti akan kita tanya-tanya. Beliau adalah Kang Bima Arya Sugiarto, nama lengkapnya ini gelarnya saya sebut Dr. Haji Bima Arya Sugiarto SIP. Selamat siang Kang Bima. Selamat siang Pak Domo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Kang? Kang Bima? Baik. Baik ya. Baju biru ini, wah, jadi ingat lemari saya itu isinya cuma ada biru sama hitam. Ya, warna lain sedikit-sedikit ya. gitu ya. Warna biru ini dominasi apa? Ya, satu ya? Karena warna favorit, kedua karena keberpihakan secara ideologis ke Partai Amanat Nasional. Iya. Warna biru itu kalau di marketing disebut dengan solid, percaya diri, punya integritas gitu ya. Baik. Kang Bima, kita bincang-bincang sedikit pengalaman Kang Bima 2 periode memimpin Bogor sejak 2014 sampai 2024. Kang, prestasi apa yang Kang Bima bisa ceritakan ke pemirsa baik di Bogor maupun di Jawa Barat ini tentu selama 2 periode itu memimpin? Mangga. Kalau kita lihat dari survei ya, karena saya sangat percaya sama data, Siap. Itu warga Bogor itu paling senang dengan ruang-ruang publik yang sekarang lebih nyaman di Bogor. Oke. Ada taman, ada pedestrian gitu ya, ada tempat-tempat untuk berkumpul bersama keluarga. Itu yang paling diapresiasi oleh warga. Oke. Tingkat kepuasan berarti tinggi. Tingkat kepuasan paling tinggi di situ. Ada yang kritik misalnya, itu kan beautifikasi aja, mempercantik aja. Tapi menurut saya enggak. Ya. Itu kan simbol kebersamaan. Ya. Itu juga membangun karakter. Mahal lah itu. Tanda-tanda peradaban sih. Itu pertama. Yang kedua adalah infrastruktur. Jadi kita membangun ruas jalan, flyover, jembatan gitu ya. Ada flyover Mata Dinata, ada flyover tol Bor gitu ya, ada jembatan Otista dan yang lain. Yang kita targetkan memang untuk mengurangi
kemacetan dan menambah opsi-opsi. Yang ketiga, Bang Domu, itu warga itu juga mengapresiasi pelayanan publik Oke. yang lebih mudah lah gitu ya, karena mau pelayanan publik kita terbaik di Indonesia, kemudian juga orang bisa ngurus izin dan lain-lain jauh lebih baik ya, jadi terukur berapa lama nunggunya, berapa bayarnya gitu. Urus KTP di Dukcapil itu bahkan sekarang bisa drive thru, bisa naik motor atau naik sepeda, ambil, buat janji dulu, selesai gitu. Dan yang terakhir adalah dulu Bogor dicap sebagai kota paling intoleran. Itu 2014-2015. Contoh kasus Yasin lah, itu yang paling Yasmin. mencuat ya. Yasmin ya. Nah, tahun kemarin kita dianugerahi gelar kota paling toleran nomor 3 di Indonesia. Keren. Dengan kepemimpinan paling toleran di Indonesia. Keren. Itu kita syukuri banget ya, karena merubah wajah Bogor. Baik, Kang. Jadi tadi memadukan kenyamanan untuk warga, termasuk taman, lalu public service seperti KTP segala macam, juga infrastruktur ya. Jadi tidak hanya satu sisi, agak menyeluruh ya. Termasuk juga kehidupan sosial kerukunan itu yang menjadi perhatian. Ya, artinya menata kota dan membangun manusia itu sama. Betul. Dan jangan sampai kita hanya fokus ke fisik saja, tapi manusia diabaikan. Ya, di tempat lain ada orang pencitraan hanya tamannya gitu kan. Kalau ini tidak. Saya nggak komentar tempat lain. Baik. Kang, selama 10 tahun memimpin, kami mencatat ada 374 penghargaan yang diterima Pemkot. Salah satunya adalah kota yang paling dicinta. Saya ketika tugas di Tribun Kaltim tahun 2015, Balikpapan itu nomor 1 paling dicinta sedunia, mengalahkan Paris. Nah, 2000 kita setelah Balikpapan, Bogor mengalahkan Balikpapan dari dunia. Apa yang dilakukan? Waktu itu kita kampanyenya masif. Bogor karena masuk final, saya juga kaget ya. Bogor masuk final, punya peluang untuk menjadi kota paling dicintai di dunia. Saya cek kriterianya apa, ternyata karena capaian di bidang lingkungan hidup misalnya ya. Gitu. Terus banyak sekali komunitas di Bogor, anak-anak muda yang sangat peduli sama lingkungan hidup. Nah, itu kita ajak sama-sama mengkampanyekan hal yang baik di Bogor dan meminta dukungannya untuk mencoblos Bogor menjadi kota paling dicintai. Itu saya ingat betul ya. Jadi semua komunitas anak-anak muda itu bergabung, setiap hari mengkampanyekan itu kunci kesuksesan kita. Jadi kolaborasi, kalau kata anak-anak sekarang collab. Ya, kolaborasi ya. Jadi ini prestasi yang termasuk tertinggi untuk kota Bogor karena level dunia ya. Iya. Level dunia. Ya, karena penilaiannya itu disandingkan dengan kota-kota besar yang lain di dunia. Oke. Apa yang kira-kira saran Kang Bima terkait tentu kan Akang nggak bisa lagi di Bogor karena sudah periode. Apa yang kira-kira dilakukan supaya kota ini tetap dicinta oleh rakyatnya seperti yang Akang lakukan? Selama 10 tahun itu kita bangun sistem. Jadi sistem yang lebih transparan, sistem yang lebih responsif, sistem yang lebih bisa beradaptasi dan berkolaborasi gitu. Itu modalnya. Artinya nanti ke depan itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada selama 10 tahun itu akan berlanjut. Karena selama ini kan saya melibatkan komunitas, melibatkan kampus begitu. Jadi sudah ada pagar-pagar pengamannya tadi, dan juga secara internal di birokrasi sudah ada sistem kerja dan etos kerja atau kebiasaan kerja yang sudah rintis selama 10 tahun yang mudah-mudahan bisa dijaga. Amin. Kang, pertanyaan saya selanjutnya, di Bogor karena konstitusi membatasi sehebat apapun Akang tidak mungkin 3 periode ya kan? Iya. Dicintai sehebat apapun oleh warganya tidak mungkin Akang memimpin lagi di Bogor. Betul. Nah, what next? Mau kemana nih? Itu pertanyaan dari warga kira-kira berapa bulan sebelum saya selesai. Saya tuh lahir di Bogor, Bang. Dan sebagian besar hidup saya itu di Jawa Barat. Pernah TK di Bandung, SD di Cirebon, SD di Subang, SD di Kerawang gitu. Pindah-pindah karena bapak saya polisi. Iya. Bapak saya lahir di Majalengka, ibu saya lahir di Cipanas gitu. Jadi kalaupun Allah berikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berbuat sesuatu,
ya pilihannya tentu di Jawa Barat, bukan di tempat lain. Oke, kita turut mendukung, Warta Kota Tribun turut mendukung. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Kang, niat untuk mengabdi di Jawa Barat dari kota menjadi provinsi. Tadi sudah ada modal-modal sukses di Bogor. Kira-kira apakah itu akan dibawa ke Jabar dan apa yang akan menjadi visi misi di Jabar? Pastinya kondisi kota Bogor akan berbeda dengan sebagian besar Jawa Barat ya, dengan wilayah Pantura, Jabar Selatan, Jabar Utara gitu ya, Pangandaran, pedesaan akan sangat berbeda. Tetapi ada prinsip-prinsip yang sama. Apa itu? Pemerintahan yang bersih dan transparan, pemerintahan yang responsif dan melayani, pimpinan yang memfasilitasi dan berkolaborasi. Saya selama 10 tahun ini belajar betul bagaimana menjadi wali kota yang bisa memperhatikan hal-hal tadi, dan bagi saya itu bekal ya. Tapi ke depan saya betul-betul melihat ya, dengan pengalaman di Bogor ini, warga itu memang suka kalau melihat kotanya bersih dan cantik misalnya. Bersih dan cantik misalnya. Ya. Tetapi warga akan lebih bahagia apabila kalau berobat itu murah. Ya, berobat murah. Kalau mau sekolah itu mudah dan mendapatkan pekerjaan yang berkah. Sesederhana itu sebetulnya. Selama 10 tahun kita mencoba meningkatkan fasilitas pendidikan, kesehatan di Kota Bogor. Dan dalam konteks lebih luas di Jawa Barat, saya kira itu juga harus dilakukan. Belajar dari Bogor bagaimana menambah puskesmas di seluruh kota Kabupaten Jawa Barat, menambah rumah sakit, menambah SD, SMP, SMA, supaya setiap tahun itu warga Jawa Barat, terutama emak-emak, ibu-ibu, bingung dan nggak stres. Setiap tahun ajaran baru. Untuk nyari sekolah untuk anak-anaknya. Kang, yang real dari dua tadi saya highlight, kesehatan dan pendidikan. Apakah ada target? Saya belum tahu kebetulan. Apakah sekarang kita di tiap kecamatan di Jawa Barat sudah ada puskesmas? Kalau sudah ada misalnya, apakah akan ditambah misalnya? Atau RSUD misalnya? Kesehatan dulu. Persoalannya adalah tidak merata. Di beberapa kota kabupaten sudah cukup banyak gitu ya. Di Kabupaten Bogor sendiri sudah lebih dari 20 RSUD misalnya. RSUD ya? Iya, cuma di kota-kota lain, seperti Pangandaran gitu. RSUD-nya terbatas hanya satu gitu ya. Jadi ini problem menurut saya. Kemudian puskesmas juga nggak semuanya banyak dan merata. Kita ingin agar orang itu dekat dari rumah gitu loh. Mendekatkan diri kepada pemukiman orang fasilitas kesehatan. Hakikat otonomi itu kan, mendekatkan pelayanan kepada warga. Iya, itu. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau mau berobat itu. Apalagi kalau sudah lansia, sudah berumur, punya keterbatasan fisik gitu ya, kan kasihan harus jauh-jauh. Sebisa mungkin dekat dengan warga, dan harusnya bisa gitu ya di Jawa Barat itu. Baik. Kalau terkait pendidikan, apakah ada misalnya meningkatkan jumlah beasiswa, kapasitas dan dananya, lalu pendidikan? Kita kan sudah hampir semua kabupaten sekarang gratis kan, SD, SMP, SMA ya. Nomor satu fasilitas pendidikannya Bang Doni. Jadi kita masih kurang SMA itu. SMA itu kan kewenangannya bukan kewenangan pemerintah kota dan kabupaten, provinsi ya. Tapi provinsi juga masih kurang banyak membangun SMA. Itu satu. Yang kedua adalah akses ke sekolah itu, akses ke universitas. Akses ini maksudnya apa? Pendanaan atau infrastruktur? Pendanaan. Pendanaan gitu. Jadi mau masuk kampus itu perlu biaya kan. Apalagi sekarang UKT naik ya. Betul. Saya nggak setuju tuh kalau ada pendapat bahwa ya kalau kuliah itu kan tersier, bukan kebutuhan utama. Kita setuju ya? Enggak. Kita menuju Indonesia Emas itu jumlah doktornya itu harus cukup. Nggak bisa seperti sekarang gitu, nggak sampai banget kalau 5% itu kan, nggak bisa. S1-nya juga begitu, harus lebih banyak. Harusnya pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten bisa menyediakan beasiswa untuk kuliah. Itu yang dilakukan di Kota Bogor selama 7 tahun. Gitu? Iya, kita kerjasama dengan kampus-kampus besar, kita seleksi putra-putri terbaik SMA, yang nilainya bagus, tapi tidak mampu secara ekonomi. Yang nyeleksi Pemkot? Pemkot, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan? Iya. Setelah dapat bibitnya, calonnya, disalurkan ke universitas? Disalurkan, kita MOU dulu dengan universitas. Itu sudah terjadi selama 7 tahun di Kota Bogor. Gitu? Ada ratusan yang
bisa mendapatkan itu. Kampus apa saja misalnya itu? Ada kampus UI, Oke. ada kampus IPB, ya. gitu ya. Gitu. Dan bayangin kalau 27 kota kabupaten melakukan ini semua. Sejauh barat ya. Sejauh barat. Ditambah lagi dengan anggaran provinsi. Katakan aja 10 ya kan. 10 orang aja misalnya berkabupaten 270 ya. Iya, Iya. bisa seperti itu. Itu kan lumayan sekali. Iya. Kita bisa kemudian juga memberikan penguatan dalam bentuk pelatihan kepada anak-anak ini. Jadi, sebelum lulus dilatih leadership, setelah lulus kita salurkan dan lain-lain. Baik. Kang, selanjutnya kita tahu bahwa Jawa Barat ini secara geografis penyokong DKI, Iya. ya kan? Dan kita juga tahu Jawa Barat ini penduduknya terbesar di Indonesia. Ya. Apa kontribusi yang diberikan Jawa Barat untuk nasional? Misalnya Jawa dari Barat ekonomi, itu kalau dari data ekonomi menyumbang 13% untuk ekspor nasional. Kalau nggak salah sekitar 14-15% untuk ekspor ya. produk regional bruto di nasional ya. Dan untuk pertumbuhan ekonomi menyumbang sekitar 3%. Oke. Itu kan potensi yang besar sekali. Iya. Dengan catatan digarap maksimal. Iya. Tapi masalahnya adalah masih nggak merata pembangunan di Jawa Barat. Investasi di Jawa Barat itu tertinggi di Indonesia. Bang Domo. Investasi Jawa Barat tertinggi di Indonesia. Ya, Oke. tapi masih terpusat di Jawa Barat bagian tengah. Terpusat di Karawang misalnya industrinya. Karawang, Bekasi, mungkin ya, Bekasi, Cikarang ya. Kemudian Kabupaten Bogor, gitu ya. Kemudian Jawa Barat bagian selatan juga masih sangat senjang. Misalnya Cianjur, Sukabumi, Tasik, gitu ya, Cianjur Selatan, Garut. ya, dari sana Garut, gitu ya. Itu masih agak jauh tuh infrastrukturnya. Kemudian destinasi wisatanya itu keren-keren di sana. betul. Tapi Pelabuhan aksesnya, Ratu, ya. aksesnya belum memadai. Padahal kalau itu kita garap maksimal, potensi konsumen di Jawa Barat saja yang 50 juta itu sudah dahsyat Oke. untuk mendongkrak ekonomi di Jawa Barat yang terus bergerak. Kalau begitu apa yang akan Kang Bima lakukan dalam visi misi untuk membangun Jawa Barat Selatan atau pemerataan di Jawa Barat? Yang punya wilayah itu kan wali kota dan bupati, Bang Doni. Gubernur itu hanya melakukan proses konsultasi, fasilitasi gitu ya, dan merangkul semua agar satu irama. Oke. Jadi harusnya gubernur itu bisa duduk bersama-sama itu dengan semua kota dan kabupaten untuk berbicara mana sih yang dibutuhkan. Misalnya begini, oke, visi ke depan, target kita pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat harus disumbang sekian persen dari pariwisata. Oke. Untuk menunjang supaya pariwisata itu menyumbang bagi pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhannya adalah di infrastruktur dan juga misalnya di sumber daya manusianya. Apa yang bisa disiapkan oleh kota kabupaten terkait dengan sekolah-sekolah yang disiapkan, terkait dengan pembangunan jalannya, itu harus dibicarakan sama-sama. Mana yang dananya dari kota kabupaten, mana yang dananya dikucurkan dari provinsi untuk dibantu ke kota kabupaten. Seperti itu kira-kira. Iya. Perlu. Kan saya jadi teringat ketika pembangunan Papua ada satu badan percepatan pembangunan Papua yang dipimpin Wapres. Iya. Apakah kira-kira Jabar nanti perlu kira-kira semacam badan koordinasi percepatan pembangunan Jabar Selatan misalnya, perlu nggak ide-ide begitu? Kan sebetulnya sudah ada Patimban. Patimban ini juga kalau tidak salah sudah ada struktur organisasinya ya, yang ditunjuk oleh gubernur. Ini bicara Pelabuhan Patimban ya? Iya, yang Patimban, di Subang di sana kan, itu sudah ada ya semacam otoritas khusus seperti IKN lah gitu. Kemudian kalau untuk Bodetabek ini ya sudah ada kan konsep aglomerasi. Jadi nanti Kabupaten Bogor, Kota, Cianjur, Sukabumi, Depok yang menjadi bagian di Jawa Barat itu digarap khusus oleh Dewan Aglomerasi. Jadi sebenarnya strukturnya sudah ada. Baik. Kang, saya ke selanjutnya nih. Pada pemilu Pilpres maupun Pileg kemarin, hampir 56% itu Gen Z dan milenial. Apakah Kang Bima punya data untuk Pilkada Jabar tahun ini? Kurang lebih sama ya. Jadi Gen Z sekitar 27, Gen milenial sekitar 26 gitu. Berarti sekitar 53% ya? Iya. Gen X itu yang seusia saya itu 20%, ya sisanya 10, 11 baby boomers dan lain-lain. Artinya apa?
jumlah anak-anak muda tadi, Gen Z dan milenial itu menentukan Jawa Barat itu. Karena mereka inilah yang nanti di 2045 akan jadi pemimpin-pemimpin kita. Betul. Mereka nanti akan jadi gubernur, wali kota, bupati, menteri, dan bahkan mungkin presiden di 2045 nanti. Nah, karena itu terlepas dari target-target politik misalnya ya, untuk pilgub gitu, saya kira kita harus betul-betul memberikan atensi pada mereka. Apa yang kira-kira akan prioritaskan untuk Gen Z ini? Misalnya juga banyak pihak menyebut ketangguhan mental, spiritual anak-anak kita ini agak rapuh. Apakah ini misalnya menjadi soal juga? Lalu program apa yang pas untuk mereka ini? Apakah ditingkatkan misalnya jumlah hotspot atau layanan internet? Banyak yang bilang Gen Z itu generasi strawberry. Jadi bagus, tapi kalau ditoyor itu cepat hancur. Gitu ya. Tapi sebetulnya kita nggak boleh gitu. Karena setiap generasi itu punya karakter masing-masing. Punya tantangan sendiri ya. Mari kita lihat dari potensi mereka. Kita bicara tentang generasi yang jauh lebih cerdas dan jauh lebih terkoneksi dibanding zaman kita dulu. Atau saya dulu barangkali ya. Nah, tugas kita itu tadi salah satunya. Apa sih yang dibutuhkan sekarang selain akses internet? Ya, karena mereka itu semuanya dunianya ada digital. Iya. Saya cek itu rata-rata anak-anak muda sekarang itu habiskan anggaran untuk kuota itu ada yang 50, ada yang 100, ada yang 150 ribu, ada yang 200 gitu ya. Begitu kuota itu nggak ada, mereka mati gaya. Mereka bisa ngapa-ngapain. Ya, kita tentu berpikiran positif. Ini bukan untuk gaming. Ini bagi mereka untuk belajar, untuk explore gitu. Jadi menurut saya satu prioritas pemerintah provinsi ke depan memastikan kuota, subsidi kuota untuk anak-anak muda ini, supaya mereka bisa terus terakses dan bisa menyiapkan diri. Kang, ini satu contoh kemarin saya alami. Saya sedang duduk-duduk, di belakang ada ember gitu. Saya nggak sengaja letakin HP, rupanya itu air. Jadi HP masuk ke air. Kecebur tuh. Anak saya langsung buka, "Pak, gini." Lalu dia gunakan, mengeluarkan air pakai sound. Ada rupanya sound. Jadi ada aplikasi, mengeluarkan air dari sini pakai aplikasi, air itu keluar sendiri. Air dan debu keluar. Jadi ini saya pakai. Anak yang tahu ya? Iya, ini saya pakai sekarang gara-gara anak. Jadi selama ini kan kita curiga, anaknya ngapain sih di kamar gitu. Kan negatif thinking gitu. Ternyata dia punya benefit yang sungguh berharga buat kita. Mungkin itu tadi analognya untuk anak-anak. Ya, saya juga punya ada 2 Gen Z di rumah. Yang satu ini kayaknya masih kelas 2 SMA. Ini sekarang saya selalu kalah debat sama dia, Bang. Debat apapun kalah gitu. Oh gitu ya? Ya, awal-awal kita bingung juga kan. Kok bisa begini? Ternyata itu loh jawabannya. Yang kita takutkan kalau di kamar itu cuma main game, ternyata enggak. Mereka baca di situ. Mereka baca jurnal, mengikuti berita-berita, dan senang belajar. Ilmu semua di situ. Itu sisi positifnya dari koneksi internet adalah itu menurut saya. Iya, baik. Kang, hiji deui, emak-emak tidak kalah penting. Kan dari rumah tangga, emak-emak pengatur kepentingan. Apa kebijakan untuk emak-emak nih? Emak-emak ini jangan sampai terjerat pinjol, Bang. Jangan terjerat pinjol. Iya, ini saya selama jadi wali kota ya, DM Instagram saya, itu banyak sekali emak-emak yang curhat. Pak Wali, boleh nggak pinjam uang? Dan pinjam uang itu bukan 500.000 atau 1 juta. Ada yang pinjamnya 20 juta, 50 juta gitu. Kan terjerat pinjol. Kan kasihan. Iya. Ini persoalannya struktural. Memang pinjol itu kan ada yang legal ya. Ada yang dibolehkan secara hukum. Ya, dapat restu dari OJK lah. Iya, OJK. Yang jadi masalah adalah kalau ilegal, kemudian ditagih debt collector, kemudian rusaklah rumah tangga dan kehidupan sosialnya. Ini menurut saya harus ditangani serius. Harus serius. Siapa itu? Kita punya Bank Jabar, kita bisa koordinasikan BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat, yang kemudian bisa secara sistematis, satu mencegah supaya nggak terjebak, yang kedua menyelesaikan persoalan itu dengan mencicil dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah UMKM. Mak itu harus dipotensikan UMKM-nya, potensinya gitu, supaya tidak terjerat pinjol ini. Dan pinjol itu juga menurut saya juga harus diberantas supaya ilegal. UMKM artinya mereka diajak ke sektor produktif, diberi akses permodalan yang lalu cukup untuk modalnya dan suku bunganya kecil gitu antara lainnya. Tapi ingat Bang Domo, UMKM itu bukan hanya soal permodalan, tapi juga pendampingan. Ini yang kurang. Manajemen ya. Seringkali dikasih modal di awal,
nggak didampingi, Iya. dilepas. Jadi hangus itu Ya modalnya. hangus hilang. Ya harusnya tuh ada pendampingan juga Oke. secara terstruktur, sistematis dan masif. Baik. Kang Bima, kita menuju akhir ini. Ya. Saya mencatat beberapa hal bahwa pemerintahan yang di Bogor, yang akuntabilitas, yang transparan perlu dilanjutkan. Ya. Pelayanan terhadap publik yang mudah diakses dan tentu terjangkau itu juga perlu. Pembangunan infrastruktur, ya, kesehatan, pendidikan dan segala macam. Mungkin ada closing statement, Kang? Mangga. Ya. Selama 10 tahun saya berikhtiar untuk membangun 3 hal ya. 1, menyiapkan aktor-aktor. 2, membangun sistem. Dan yang ketiga juga menciptakan kultur atau kebiasaan. Saya berharap tentu ada aktor-aktor baru yang siap meneruskan saya. Ada calon wali kota, ada calon sekda, ada calon kepala dinas, samar dan lurah. Dan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang jauh lebih baik. Birokrasi yang jauh lebih melayani. Birokrasi yang sekarang lebih siap berkolaborasi dan mendengar apa maunya warga, bukan hanya birokrasi yang sibuk dilayani, apalagi melayani atasan saja. Saya optimis menatap Kota Bogor ke depan, dan untuk warga Bogor, insya Allah jangan salah pilih wali kota. Pertanyaan terakhir, saha nur rekomendasi. Insya Allah Kang Deddy Rahim, Wakil Wali Kota Bogor 2019-2024. Sukses untuk Kang Deddy Rahimnya. Warga tolong diperhatikan. Atur nuhun Kang Bima, warga Bogor dan Jawa Barat. Terima kasih. Itu bincang-bincang kita. Saya Domo Berita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota Network, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang. Atur nuhun. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.